Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Viewers, akhir tahun 2023 lalu publik sempat viral pernikahan dua Anabul Jojo dan Luna yang menggunakan adat Jawa dan menghabiskan dana yang cukup fantastis. Tentunya pernikahan dua Anabul tersebut menuai kontra dan sejumlah pecinta budaya. Kali ini kita akan melihat perjalanan kisah cinta dari parent Anabul Jojo sekaligus konten kreator yang dikenal dengan 7J Family, Valentina Chandra Dewi dan sang suami Robertus Surya Adi. Memiliki 7 Anabul yang dikenal sebagai talent dog atau celebrities dog. Nama Valen dan Surya sebagai parent di kalangan pasangan pecinta Anabul cukup dikenal. Viewers, seperti apa perjalanan kisah cinta dog lovers Valentina Chandra Dewi dan sang suami Robertus Surya Adi? Yuk langsung saja kita simak perjalanan kisah cinta mereka dalam Love Story. Hai viewers, aku Valentina Chandra dan suami aku Surya. Kita dikenal dengan 7J Family. Hari ini ikutin kita ya perjalanan kisah cinta kita dan juga sama anak bulu di Love Story. Cinta memang tidak pandang waktu dan jarak. Siapa yang menyangka jika pasangan dog lovers ini dipertemukan di kota Jakarta? Ya, sama-sama merantau dari Yogyakarta menjadikan kisah cinta yang cukup menarik di antara mereka. Ketulusan Valen, rasa pedulinya dan tentunya kecintaannya dengan Anabul menjadikan Surya terpana saat itu dan memutuskan untuk berkenalan lebih lanjut. Dulu kita berasal dari kota yang sama kebetulan dari Yogyakarta, cuman kita ketemunya di Jakarta dan ya mungkin PDKT gitu ya Pi. Akhirnya nggak nyangka satu kota tapi ketemu di Jakarta tapi kita bisa bareng-bareng gitu. Ya mungkin karena istriku kan orangnya baik ya, jadi humble gitu. Ya mungkin dari situ cocok karena kita sama-sama orang Jogja gitu. Orang Jawa ya, yang pastinya serba nggak enakan ya kalau orang Jawa itu. Ya mungkin karena dari satu adat istiadat yang sama, jadi mungkin kita klik ya dari situ gitu sih. Dan kita kebetulan sama-sama dog lover juga. Ya itu tadi karena dia orangnya baik, seneng berbagi ya. Ya humble itu tadi sih. Itu aja sih kalau dari saya. Karena mungkin juga sama-sama Jogja ketemu, kemudian di Jakarta ketemu, kita klik gitu kan ya sudah. Setelah perjumpaan dan berlanjut hingga proses berpacaran, tak perlu lama untuk keduanya memutuskan untuk menikah. Kecocokan sifat di antara mereka semakin memantapkan hati keduanya untuk menuju jenjang yang lebih serius. 27 Desember 2015 menjadi tanggal bersejarah bagi Valen dan Surya. Menggunakan adat Jawa pernikahan mereka pun berlangsung cukup hikmat di Yogyakarta. Tidak hanya itu saja, dua kota Jakarta dan Yogyakarta menjadikan kisah cinta mereka diabadikan dalam foto pre-wedding yang mereka lakukan. Kita pacaran nggak lama sih. Kita pacaran nggak lama. Nggak sampai 2 tahun Nggak ya. sampai 2 tahun ya. Mungkin karena udah klik aja seperti itu sih kalau kita. Oh gitu. Kita waktu itu married tanggal 27 Desember di tahun 1990. Berapa sih lupa? 2015. 27 Desember 2015 kita married di Jogja. Tapi kita pre-weddingnya di Jakarta. Karena kita ketemunya di Jakarta, jadi kita kayak pengen mengabadikan dua kota yang sangat bersejarah buat kita. Viewers, awal pernikahan tentu saja semua pasangan pasti mengalami penyesuaian terhadap pasangannya. Ya, hal inilah yang juga dilakukan Valen dan Surya. Mulai dari membangun chemistry, menyesuaikan dengan sifat dan kebiasaan pasangan, hingga membangun kepercayaan, tentu saja keduanya saling bahu-membahu untuk bisa membangun rumah tangga yang harmonis. Yang pasti harus dipupuk rasa saling percaya aja sih satu sama yang lain. Dan kebetulan kita tuh dulu PDKT-nya tuh
terpisah nih, kita LDR, dia kan kerja di Kalimantan, bolak-balik Jakarta Kalimantan, terus aku di Jakarta. Chemistry-nya yang paling dibangun dengan komunikasi yang lancar, saling percaya, itu aja. Nomor 1 komunikasi. Papinya ini pelupa banget, sering lupa naruh barang apapun, taruh sendiri, lupa nyari, terus ngomel sendiri, ini barang di mana, padahal dia lupa. Nah kalau ketemu, padahal dia naruh. Ya paling kalau dari saya sendiri untuk istri saya paling yang agak ngeselin karena kalau minta sesuatu itu harus cepet gitu loh. Itu aja sih mungkin yang mungkin bisa agak selisih paham gitu. Kerikil kecil dalam rumah tangga tentu menjadikan bumbu cinta yang semakin kuat di antara keduanya. Rasa cemburu, amarah terkadang menjadikan permasalahan dalam rumah tangga. Hal inilah yang juga diakui keduanya, namun bagi mereka kepercayaan dan saling memaafkan tentu menjadi hal yang utama yang menghiasi pernikahan yang telah mereka jalani hingga kurang lebih 9 tahun lamanya ini. Apa ya? Karena suamiku nih orangnya, dia kalau marah mending pergi daripada ngeladenin aku yang ngoceh, berantem dar-der-dor ya. Dia tuh lebih kayak ya udahlah aku pergi aja, ngalah sampai marahnya hilang baru dia balik ke rumah gitu. Paling pergi kemana, entah dia main atau kemana sama temennya. Yang penting kayak hilangin semua emosinya keluar rumah, karena kalau di dalam tuh kayak takutnya ketemu aku lagi meledak-ledak lagi gitu. Gitu sih paling ya. Kalau masalah yang lebih kayaknya apa ya? Enggak sih, tapi semua rumah tangga tuh pasti ada masalahnya, pasti banget. Segala dapur keluarga pasti ada, cuman gimana cara kita mengatasi masalah tersebut. Karena dia sering keluar kota kan kerjanya, kan kita nggak bisa pantau dia 24 jam. Jadi kalau mau dibilang cemburu sih lebih ke khawatir sih, karena kita nggak bisa jaga 24 jam. Iya palingnya. Ya mungkin komunikasi, Video call. Telepon, nanya kabar. Yang penting berkabar aja sih, mau kemana, udah pulang, udah makan dan lain-lain. Hal sepele kayak gitu tuh penting banget sih menurut. Caranya ya dengan berkomunikasi, memberi kabar itu tadi, kayak gitu sih. Yang penting kasih schedule aja sih. Jam segini kita di mana gitu aja sih. Laporan. Gitu. Suka duka perjalanan kisah cinta mereka tentu mereka jalankan dengan rasa syukur dan nikmat. Terlebih hingga kini mereka belum dikaruniai momongan dan memilih memelihara 7 ekor anabul. Komentar pedas netizen pun sudah menjadi mata pisau dari rumah tangga yang mereka bina. Sukanya banyak, dukanya banyak, berkatnya juga lebih banyak. Jadi segala berkat dan cobaan badai itu selalu datangnya beriringan sih. Puji Tuhan selama ini kita bisa ngelaluin. Udah berapa tahun kita nikah? 9 tahun. Tahun ini Desember kita mau anniversary ke 9 tahun. Sebenarnya puji Tuhan sih kita bersyukur banyak yang kenal kita. Tapi balik lagi semuanya ada suka dukanya juga. Lebih ke kayak kehidupan pribadi kita jadi konsumsi publik kan kayak gitu. Tapi ya itu kita juga menikmati sih, kayak segala konten kita di sosial media pun kita mengangkatnya juga dari setiap hari-hari. Sini sebenarnya sedih kalau kita mau dengerin semua omongan orang, cuman kan kita nggak bisa nyenengin hati semua orang. Mungkin apa ya, taraf atau takaran kebahagiaan setiap orang itu kan beda-beda, punya hobi yang beda, punya kesenangan yang beda. Nah kita kesenangannya sama anabul kita ini, jadi kayak kita mencurahkan segala rasa sayang kita sama anabul. Apapun udah kita anggap sebagai family ya, udah kayak keluarga sendiri, jadi kita nggak hitung-hitungan juga buat mereka gitu sih. Itu mungkin untuk sekarang kita masih happy-happy dengan kita berdua aja ya Pi. Ya, dengan anak bulu 7 itu udah cukup menyita perhatian kita, kasih sayang kita udah cukup buat mereka. Cuman kita juga nggak menutup kemungkinan kita juga pengen punya baby manusia juga ya, karena dari 9 tahun ini kan kita belum dikaruniai anak juga. Mungkin nanti Tuhan bakal kasih di waktu yang tepat. Tidak menunda. Belum. Tidak menunda dan ingin sekali memiliki anak manusia tentu saja menjadi harapan bagi keduanya.
Meski belum dikaruniai, namun pasangan ini yakin mujizat itu akan datang tepat pada waktunya. Lantas bagaimana mereka menyikapi hal ini? Kalau dari saya sendiri sih nggak begitu bermasalah ya, karena kan setiap masing-masing individu itu punya pikiran, punya pendapat itu ya kan, semuanya kan dikasih dari Tuhan kayak gitu ya. Pemikiran sendiri, pendapat sendiri, kita sih nggak masalah. Ya nggak bisa ngontrol omongan orang lain, apalagi sekarang kan dunia media sosial kan seperti itu kan, sudah sangat-sangat maju, bebas kita untuk mengutarakan pendapat itu kayak gitu sih. Ya santai aja sih kalau saya. Yang penting kita tidak merasa merugikan orang lain. Kalau dibilang pelampiasan nggak juga sih, karena emang kita sayangnya emang pure tulus, dari 1 ekor sampai 7 ekor. Dan kita juga kalau dibilang, banyak bilang yang orang yang kayak karena belum anak makanya pelihara anjing ya kan gitu ya. Sebenarnya emang dari awal kita juga emang pencinta hewan juga, dari sebelum nikah kita udah punya anjing masing-masing gitu. Jadi bukan salah satu alasan kita belum anak terus kita pelihara anjing, bukan itu. Dikenal sebagai salah satu selebgram di kalangan pecinta Anabul, tentu saja menjadi berkat tersendiri bagi pasangan ini. Bagaimana tidak, ketujuh anjingnya tersebut memiliki kemampuan sebagai talent dog yang cukup banyak mendapatkan job dari berbagai produk Anabul ternama. Kita nggak pernah nyangka akan di posisi ini. Karena emang dari 1 ekor anak bulu itu kita emang pure sangat sayang ya Pi. Dari Jeko anak pertamaku Maltese, umur 4 bulan dia adopsi dari temennya. Sudah aku buatin Instagram dari umur 4 bulan sampai sekarang dia umurnya 7 tahun, berarti Instagram itu umurnya udah 7 tahun. Eksploitasi hewan, mungkin kalau eksploitasi hewan aku mempekerjakan dia yang kayak seperti kuda pekerja ya. Ini kan dia bener-bener yang sesuai kesenangan dia ya, kita ajak ke playground. Cuman mungkin ada pro kontra, kenapa sih Anabul harus pakai baju, fashion show dan lain-lain. Nah itu balik lagi ya, kayak setiap orang punya hobi masing-masing. Ada yang suka nyalon, ada yang suka mancing, ada yang suka berburu. Beda-beda ya Pi. Jadi ya mungkin dari sekian hobi itu yang cocok buat di karakter background dari 7G Family itu ya lebih ke dog fashion atau dog talent ya lebih tepatnya ya. Jadi kayak gitu, anakku punya baju dan kamar wardrobe sendiri, dalam perintilannya, bajunya, lemarinya, semuanya tuh aku sediain kamar satu buat mereka. Viewers, ketika kamu merasa kehilangan harapan, ingat bahwa Tuhan telah menciptakan rencana terindah untuk hidupmu. Kata-kata motivasi ini tentu saja memperkuat pasangan ini untuk tetap optimis meraih apa yang belum diraihnya. Yang pasti kita pengen punya anak manusia. Seperti anak bulu yang lain, pengennya banyak juga. Kalau Tuhan kasih kita umur panjang, rezeki. Rezeki itu kan nggak melulu soal uang ya. Anak bulu ini juga rezeki. Kita dibeli 7 ekor anak bulu, mungkin nanti anak manusia. Kita nggak muluk-muluk sih, kita cuma pengen senang dan menyenangkan orang lain, itu aja. Sama sih, sebenarnya pengennya juga punya anak dari Tuhan ya. Cuman kan semua itu kan kita kembalikan kepada Tuhan. Jadi kita berserah kepada Tuhan, apa yang kita punya saat ini kita syukuri, kita pelihara ya sebaik mungkin. Karena semuanya kan titipan dari Tuhan. Intinya kita harus bersyukur apapun Tuhan kasih. Apa ya? Kalau dari saya ke istri itu pengennya ya dia sehat-sehat aja, terus masih tetap bisa berkarya, mensyukuri apa yang ada, dan biasakan untuk terus. Kalau aku harapannya buat papi, pengennya ya panjang umur, kita dua-duanya bisa menua bersama, terus pengennya bisa ngurusin anak bulu dan nanti anak baby kita manusia, kalau Tuhan kasih kan ya Pi ya. Pengennya bisa sama-sama sampai tua bersama. Viewers, setelah yang satu ini masih memiliki lanjutan cerita menarik seputar perjalanan kisah cintanya. Stay tune on Love Story.